Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup itu mempunyai begitu banyak pilihan. Bahkan setiap hari ada ribuan pilihan. Apalagi sekarang ini melalui media sosial, ada begitu banyak tawaran. Kita harus selalu memilih, karena kita hanya bisa berada di suatu tempat pada saat tertentu. Tidak bisa bersamaan melakukan banyak hal. Maka kalau kita tidak memilih, kita bisa menjadi bingung sendiri. Tetapi untuk memilih, itu berarti kita sudah mempunyai prioritas yang kita yakini akan membuat kita bertumbuh, membuat kita bahagia, membuat hidup kita penuh sukacita dan syukur. Kalau semuanya mau dilakukan, itu akan membuat kita repot dan membuat kita susah. Tapi juga kalau prioritas kita tidak tepat, kita juga akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau kita tidak mempunyai prinsip atau pegangan untuk menjatuhkan pilihan. Waduh, itu lebih repot lagi. Bagaimana caranya supaya hidup kita lebih nyaman, ringan, dan bisa menjatuhkan pilihan yang tepat? Pertama, kita belajar dari orang-orang yang memang bahagia hidupnya dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya seperti Tuhan Yesus. Dia mempunyai prinsip, aku datang untuk membawa kabar baik, keselamatan, penebusan. Nah, itu yang kemudian dipegang. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi di antara sekian banyak hal, itulah yang menjadi pedoman bagi Tuhan untuk menjatuhkan pilihan. Bunda Maria mempunyai prinsip yang berbeda. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena itu kemudian bagi Bunda Maria yang paling penting percaya kepada kehendak Allah dan taat setia melaksanakannya. Nah, seperti itu. Kalau Santo Agustinus, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Maka kemudian Santo Agustinus berusaha untuk beristirahat di dalam Tuhan. Tidak mencari yang lain, tetapi cukup menyadari, mensyukuri, dan tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dia berada di dalam Allah. Pada dasarnya, para kudus ini, orang-orang hebat itu memilih untuk menyederhanakan hidup. Supaya hidup itu sederhana dan kemudian bisa disyukuri, dialami dengan penuh sukacita. Sederhana. Misalnya, kita juga bisa memilih yang sesuai dengan kita sendiri. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan. Nah, itu juga bisa. Sehingga sepanjang hari dihayati sebagai sebuah persembahan. Atau juga bisa memilih sesederhana misalnya, semoga hari ini penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga yang utama kemudian adalah kasih Tuhan sepanjang hari itu. Apapun yang dikerjakan. Dengan memilih prioritas-prioritas yang sederhana, membuat kita kemudian bisa menghayati kehidupan ini penuh syukur dan sukacita. Sekaligus menyadari bahwa sebetulnya hidup kita itu kecil, tidak bisa mengatasi segala-galanya, melakukan segala-galanya, nggak bisa. Hanya hal-hal kecil sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan dari saat ke saat.
Maka mari kita menyederhanakan hidup kita. Meskipun kita mempunyai mimpi besar, menyelamatkan dunia, oke, tetapi dalam pelaksanaannya terwujud dalam hal-hal yang sederhana-sederhana. Misalnya, hari ini saya ingin menjadi istri yang membahagiakan untuk suami. Atau ibu yang bisa menjadi andalan anak-anak. Ya, sesederhana itu. Atau untuk bapak-bapak, hari ini saya ingin mempersembahkan pekerjaan dan hidup saya untuk istri dan anak-anak di rumah. Sesederhana itu. Lalu hidup menjadi lebih penuh dihayati dari saat ke saat. Memang mempunyai rencana besar, tetapi pelaksanaannya tetap melalui hal-hal sederhana dari saat ke saat, setiap hari. Sehebat apapun kita, 90% kehidupan kita itu hal-hal yang biasa-biasa. Maka semakin sederhana hidup ini, semakin baik. Misalnya, hari ini saya akan penuh kasih kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Nah, itu bisa. Sehingga meskipun ada kritikan, ada tuduhan keliru, ada serangan, tetap penuh kasih. Atau saya tetap mau positif, bertemu dengan siapapun, dimanapun juga. Nah, itu juga bisa. Dan yang menarik justru kita sendiri kemudian menjadi positif, menjadi penuh kasih. Atau bisa juga hari ini yang penting saya membawa Tuhan dalam hidup saya. Nah, ini sederhana. Ketemu orang, kalau yang susah membawa penghiburan. Kalau yang sedang benci, membawa cinta kasih dan pengampunan. Nah, itu. Sehingga kita kemudian bisa menghadirkan Tuhan. Kita bisa memilih hal-hal sederhana-sederhana. Paulus sendiri memilih hanya memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia. Yang lain nggak dipikir. Dan saya mencoba mempraktekkan. Pokoknya saya nggak mau mikir apa-apa. Wah, itu ternyata malah enak sekali. Dan ternyata tidak apa-apa. Hidup nggak harus mikir itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya memikirkan seseorang, bla bla bla, saya berhenti dan kemudian udahlah nggak usah dipikirin. Lalu mau memikirkan yang lain, bla bla, udahlah nggak usah dipikirin. Dijalani saja, disyukuri, diterima. Wah, ternyata ringan, penuh sukacita dan penuh syukur. Karena itu kita bisa belajar dari mereka yang memang orang hebat-hebat itu, yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi juga pedoman dalam memilih prioritas-prioritas yang membuat hidup kita lebih berarti. Mudah-mudahan kita semua juga hari ini berbahagia. Terutama berbahagia karena mengasihi. Karena memang mengasihi itu membahagiakan. Dan sesuai dengan jati diri kita ketika kita diciptakan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.